Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramun, para alim, para kiai yang senantiasa saya taati, jajaran kepengurusan KKG PAI Kabupaten Lamongan yang saya hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan KKG PAI Kecamatan Karangbinangun yang saya hormati, tak lupa kepada semua siswa-siswi SD se-Kabupaten Lamongan dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpai bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keterangan, kalau bulan Rajab itu dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Jika bulan Sa'ban dikatakan syahri, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan dikatakan syahru ummati, yaitu bulannya umatku, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa diartikan bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah, yang dimaksudkan adalah memperbanyak istighfar. Ibarat tanaman, bulan Rajab itu waktunya untuk menanam. Kalau bulan Sya'ban waktunya untuk memupuk, memberi pupuk, menyiram tanaman tersebut. Kalau bulan Ramadan itu waktunya adalah waktu untuk panen. Kenapa dikatakan bulan untuk panen? Karena di bulan suci Ramadan inilah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ibadah di bulan suci Ramadan, maka pahala-pahala kita ini akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat, sampai 70 lipat bahkan lebih, yang tidak dijumpai di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Apalagi jika kita menemui malam Lailatul Qadar. Kita semuanya sudah mengetahui, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jika kita ibadah kebetulan menemui malam Lailatul Qadar, maka kita diberikan pahala oleh Allah seperti orang yang ibadah selama 82 tahun atau kurang lebih, yaitu melebihi daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, maka di momen kesempatan bulan suci Ramadan ini kita tunjukkan hati yang senang, hati yang bangga ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dalam satu hadis, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alan niron. Maka siapa yang senang ketika di bulan suci Ramadan, kedatangan bulan suci Ramadan, merasa hatinya senang, maka besok di hari kiamat jasadnya diharamkan oleh Allah untuk masuk neraka. Artinya kita semuanya akan selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi senang. Kita tunjukkan
kesenangan kita dengan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah, melakukan puasa Ramadan, melakukan ibadah-ibadah seperti sholat tarawih, tadarus, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kita harus bangga bisa menemui bulan suci Ramadan. Andaikan kita mengetahui semua apa pahala yang ada di bulan suci Ramadan, tentunya kita akan mengharap bahwa setahun ini minta kepada Allah untuk dijadikan bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis diterangkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka mereka semuanya akan meminta menjadikan satu tahun ini dijadikan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kultum menjelang berbuka pada saat ini adalah tema tentang kisah teladan damai Nabi Ishak alaihissalam. Kita semuanya tahu, siswa-siswi juga mempelajari di sekolah dasarnya masing-masing bahwa Nabi Ishak alaihissalam itu adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini mempunyai putra, yaitu ada Nabi Ishak alaihissalam, juga saudaranya Nabi Ishak itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ishak itu berarti tersenyum. Kenapa? Pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim dengan istrinya, yaitu Siti Saroh, selama bertahun-tahun belum dikaruniai oleh Allah momongan, yaitu anak. Ketika itu di malam hari datanglah tamu malaikat. Di situ ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil datang bertamu, menyampaikan kabar gembira bahwa sebentar lagi akan dikaruniai oleh Allah anak yang bernama Ishak yang nantinya akan menjadi nabi. Singkat cerita, kemudian Nabi Ishak lahir dan tumbuh besar menjadi nabi. Yang perlu kita contoh dari kisah Nabi Ishak di sini adalah Nabi Ishak, yaitu seorang nabi yang dicintai oleh para umatnya, yaitu pada waktu itu adalah umat Kan'an. Kenapa? Karena di dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Ishak ini menggunakan cara-cara yang damai, cinta damai, menyampaikan dakwanya dengan lemah lembut, mencegah kemungkaran itu bukan dengan cara kemungkaran, tapi seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini menunjukkan cinta damai, mengajak umatnya dengan cara yang damai, dengan belas kasihan, kasih sayang, sehingga dengan cara-cara yang damai itu Nabi Ishak bisa berhasil untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah, yaitu agama Islam di tengah-tengah kaumnya. Nabi Ishak juga menunjukkan kecintaan, kedamaian di dalam keluarganya, di dalam anak-anaknya. Nabi Ishak ini mempunyai dua anak. Yang pertama adalah yang bernama Ish, yang kedua adalah yang bernama Yakub yang nantinya akan menjadi nabi. Lah, pada suatu ketika ada cerita antara Ish dan Nabi Yakub alaihissalam ini, namanya saudara. Itu ada Ish ini agak cemburu kepada Yakub alaihissalam. Ketika itu Ish merasa perhatian Nabi Ishak ini lebih condong kepada Nabi Yakub alaihissalam. Lah, disitulah cara-cara
Nabi Ishak alaihissalam di dalam merangkul keluarganya supaya keluarganya ini bisa damai. Akhirnya Nabi Ishak mengarahkan atau meminta kepada Nabi Yakub untuk berhijrah pindah kepada negara Irak untuk supaya agar bisa damai dengan saudaranya. Inilah cara-cara, salah satu trik dari Nabi Ishak alaihissalam. Intinya pada pelajaran kali ini, kultum kali ini, kita diajarkan oleh Nabi Ishak alaihissalam tentang perdamaian. Maka kita harus bisa mencontoh Nabi Ishak, cinta damai kepada siapapun, sehingga dengan cinta damai itu kita akan menjadi tenang, menjadi rukun semuanya kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dalam suatu hadis dicerangkan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga-tetanggamu. Mari kita jaga perdamaian. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dengan jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Di dalam hadis juga sudah dijelaskan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek yang barusan dilakukan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah sesama manusia, masyarakat, tetangga dengan pergaulan dengan bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, damai, cinta damai. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta damai, diberikan pertolongan oleh Allah, kita semuanya damai dengan masyarakat kita, dengan tetangga kita, dengan semuanya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan Ramadan kali ini kita semuanya mendapatkan barokah dari bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita sudah menjadi bersih, suci, dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.